warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dan ibu dosen yang saya cintai? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Apalagi sekarang kan kita dalam posisi di rumah aja nih. Tetap menerapkan social distancing sesuai dengan anjuran pemerintah. Tetap jaga jarak 1 meter dengan orang lain agar penyebaran COVID-19 segera putus. Dan kita akan menyambut bulan Ramadan dengan penuh sukacita. Perkenalkan, nama saya Wanzera Rika Yasinta. Saya dari Universitas Samudra Langsa, Prodi PGSD semester 6. Tuhan menciptakan manusia berbeda-beda. Baik itu secara psikis, secara fisik. Manusia diciptakan oleh Tuhan memiliki keterampilan dan keterbakatan yang berbeda-beda. Begitu juga anak yang lahir pada umumnya dan anak yang lahir memiliki keistimewaan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang peduli sesama yang akan dijelaskan mulai dari pendidikan inklusi. Apa itu inklusi? What is this inklusi? Banyak masyarakat yang tidak mengetahui apa itu inklusi. Inklusi merupakan peduli sesama. Inklusi merupakan pemerataan sosial. Inklusi merupakan setara, tidak ada perbedaan, non-diskriminasi. Nah, jadi inklusi itu adalah kita dan anak yang memiliki keistimewaan adalah sama, baik itu secara pendidikan maupun kebutuhan-kebutuhan yang lainnya yang sangat dibutuhkan oleh anak tersebut. Apa itu pendidikan inklusi? Nah, pendidikan inklusi itu merupakan suatu sistem pelayanan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada anak-anak yang memiliki keistimewaan maupun bakat-bakat istimewa untuk mengikuti pembelajaran dengan anak-anak pada umumnya. Jadi, dengan adanya pendidikan inklusi, anak-anak yang memiliki keistimewaan atau keterbatasan serta bakat-bakat yang terpendam di dalam dirinya itu bisa mengikuti pembelajaran sebagaimana mestinya. Lalu anak-anak yang memiliki keistimewaan tersebut tidak merasa dirinya tidak pantas mengikuti pembelajaran. Nah, kita harus mendukung pendidikan inklusi itu agar di Indonesia tetap menjalankan sistem pendidikan inklusi supaya anak-anak yang memiliki keterbatasan tersebut dapat mengikuti pembelajaran tanpa ada rasa. Lalu bagaimana yang dimaksud dengan anak-anak yang memiliki keistimewaan atau keterbatasan tersebut? Jadi, anak-anak yang memiliki keterbatasan atau keistimewaan itu banyak sekali jenis-jenisnya. Ada yang namanya tunagrahita, tunalaras, tunawicara, anak berbakat, autis, dan masih banyak lagi yang akan saya bahas satu persatu pada kesempatan kali ini. Tetap stay tune di video saya karena saya akan menyajikan informasi tentang anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus dan anak-anak istimewa. Yang pertama, anak tunagrahita. Anak tunagrahita itu biasa kita sebut untuk mereka yang memiliki keterbelakangan baik itu secara emosional, secara sikapnya, IQ-nya. Biasanya anak tunagrahita ini anak yang memiliki IQ di bawah rata-rata atau tidak sama dengan anak normal. Nah, dari segi fisiknya itu anak tunagrahita itu tidak memiliki penyakit, tetapi anak tunagrahita itu memiliki kelainan pada seperti yang saya bilang tadi, sosial emosionalnya, lalu kecakapan dalam berinteraksi, apalagi yaitu IQ-nya. Jadi anak tunagrahita itu dikenal dengan anak yang memiliki intelektual di bawah anak-anak pada umumnya. Nah, dari segi fisiknya, anak tunagrahita itu biasanya tidak memiliki kelainan atau cacat fisik, tetapi anak tunagrahita itu sering kita lihat kalau misalnya si anak ini tidak mampu dalam
berkomunikasi. Nah, jadi anak tunagrahita ini dalam berkomunikasi dia seperti tidak bisa menjelaskan atau pelafalan yang sangat tepat. Lalu secara mental anak tunagrahita ini juga di bawah anak normal. Kematangan anak tunagrahita ini juga terhambat. Penyebab anak tunagrahita itu bisa disebabkan pada proses gen. Jadi faktor dari genetik orang tua bisa memicu untuk si anak lahir dalam keadaan tunagrahita. Lalu tahap pra kelahiran. Nah, jika di dalam kandungan terjadi pembuahan terhadap janin, maka si anak ketika lahir akan bisa mengalami tunagrahita. Lalu ketika di dalam kandungan mungkin si ibu meminum obat-obatan ataupun dengan dosis yang sangat tinggi sehingga memicu racun yang ada di dalam obat tersebut. Ketika anaknya lahir akan menyebabkan tunagrahita. Lalu pada proses kelahiran, mungkin si anak lahir ke dunia itu jaraknya itu tidak sesuai 9 bulan tetapi prematur. Nah, itu juga bisa memicu si anak lahir dalam keadaan tunagrahita. Lalu bagaimana dampak anak tunagrahita? Jadi dampak anak tunagrahita dalam sistem akademiknya itu ya seperti yang dibilang dari awal, anak tunagrahita itu memang memicu pada IQ-nya yang sangat rendah, sehingga ketika anak-anak tunagrahita itu belajar, penyerapan atau informasi yang mereka dapatkan itu tidak bisa mereka proses. Nah, jadi pada pembelajaran akademiknya itu anak tunagrahita sangat terhambat. Lalu sosial dan emosional. Emosional, anak tunagrahita itu bisa sering cepat lupa. Mereka tidak bisa mengendalikan apa yang ada di dalam dirinya. Kalau misalnya mereka mengatakan mau itu, mereka harus diberikan apa yang mereka mau. Lalu bagaimana dengan sosialnya? Jadi anak tunagrahita itu sangat sulit untuk berkomunikasi dengan orang lain, sehingga masyarakat kadang tidak mengerti apa yang mereka sampaikan. Jangankan untuk masyarakat, terkadang orang tuanya saja sulit mengerti apa yang diinginkan oleh anak tersebut. Karena anak tunagrahita ini pada umumnya mereka akan sulit untuk berkomunikasi dengan orang lain. Yang kedua, anak tunanetra. Anak tunanetra itu biasa kita sebut untuk mereka yang memiliki cacat atau keterbatasan dalam penglihatannya. Biasanya anak tunanetra itu memang tidak bisa melihat sama sekali. Lalu ada juga mereka yang bisa melihat dalam keadaan jarak lebih dekat. Jadi tunanetra itu merupakan ketidak bisa berkurangnya fungsi atau sama sekali tidak adanya fungsi untuk melihat bayangan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu disebut dengan tunanetra. Lalu sebenarnya apa yang menyebabkan si anak bisa lahir dalam keadaan yang pertama, pra kelahiran. Sebelum anak lahir ke dunia, ada yang dinamakan anak berada dalam posisi di dalam kandungan. Nah, jadi itu disebut dengan pra kelahiran. Anak dalam kandungan itu memiliki sangat rentan terhadap guncangan atau penggunaan obat-obat kimia. Misalnya si ibu jatuh ataupun terpleset sehingga kandungan si ibu tersebut membentur benda keras. Nah, jadi faktor tersebut bisa menyebabkan si anak lahir dalam keadaan tunanetra. Lalu yang kedua, pada saat kelahiran prematur atau sebelum pada waktunya si anak lahir, itu juga bisa menyebabkan si anak lahir pada keadaan tunanetra, yaitu tidak bisa melihat bayangan pada kehidupan sehari-harinya. Yang ketiga, pada saat kelahiran. Ternyata bukan hanya sebelum kelahiran maupun pada saat kelahiran. Setelah lahiran ataupun setelah si anak ini berkembang dan menjalankan rutinitas, misalnya si anak lahir pada keadaan normal, dia bisa melihat, lalu terjadilah sebuah tragedi atau kecelakaan serta benturan yang kuat yang mengenai area matanya, bisa juga menyebabkan si anak mengalami tunanetra. Tunanetra juga memiliki dampak akademiknya.
Jadi kalau misalnya anak tunanetra ini tidak masuk dalam pendidikan khusus atau tidak dimasukkan dalam sebuah pendidikan, si anak tunanetra ini memang sangat kesulitan untuk belajar. Mengapa demikian? Karena anak tunanetra itu memiliki model serta strategi pembelajaran yang memang sangat khusus untuk anak tersebut, karena memang mereka tidak bisa melihat benda-benda atau objek-objek yang ada di depannya. Lalu kalau untuk sosialnya, si anak tunanetra ini jika tidak memiliki kelainan yang lain, maka anak tunanetra ini bisa berinteraksi dengan sesama anak tunanetra maupun dengan orang lain, mereka bisa berinteraksi. Tapi jika itu tidak memiliki gangguan baik itu di telinganya maupun pada kecakapan dia dalam berinteraksi. Lalu dari segi emosionalnya, anak tunanetra ini ternyata mereka juga sering, terkadang kalau misalnya mereka memiliki emosi yang meluap-luap, mereka tidak bisa menahan emosinya tersebut. Nah, jadi emosinya itu memang tetap bisa dilatih baik dari orang tuanya maupun gurunya. Yang ketiga, anak berkebutuhan khusus itu ada yang namanya tunarungu. Jadi tunarungu itu adalah anak atau seseorang yang lahir dengan keterbatasan atau kehilangan sebagian maupun seluruhnya alat pendengaran mereka. Jadi anak tunarungu itu mereka tidak bisa mendengar apapun yang dikatakan oleh orang lain, sehingga dalam kehidupan sehari-harinya anak tunarungu itu tidak bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang lain. Jadi alat pendengaran mereka itu memang tidak bisa digunakan, sehingga membuat si anak tersebut sangat berdampak dalam kehidupan yang sangat kompleks ini. Apa dampaknya? Dampaknya itu bisa gangguan dalam kita berkomunikasi, karena yang kita ketahui berkomunikasi itu sangat membutuhkan audio dari luar, sehingga kita bisa memprosesnya dan kita bisa menjawab apa yang disampaikan oleh orang lain. Lalu bagaimana ciri-ciri anak tunarungu? Anak tunarungu itu sebenarnya kalau kita lihat dari fisiknya itu tidak berbeda dengan anak-anak yang lahir pada umumnya, tetapi ada beberapa ciri-ciri yang bisa kita lihat dari anak tunarungu tersebut. Seperti yang saya bilang tadi, keterbatasan mereka dalam berkomunikasi, yaitu keterbatasan mereka dalam kosakata mereka itu sangat kurang. Terkadang mereka juga berbicara itu tidak jelas, seperti kalau misalnya mau mengucapkan apa seperti seperti itulah. Mereka sangat tidak bisa melafalkan kata-kata itu dengan sangat jelas. Lalu ciri-ciri anak tunarungu itu mereka tidak memiliki irama dalam mereka berbahasa. Jadi bahasanya itu datar aja, tidak seperti anak lahir pada umumnya. Ketika berbicara mereka memiliki itu, biasanya mereka tidak bisa memahami kata-kata yang kompleks. Tunarungu terhadap anak tersebut dari segi emosionalnya, terkadang anak tunarungu ini merasa kehidupan mereka itu terasingi, tidak dipedulikan oleh orang lain. Jadi mereka terkadang emosionalnya itu tidak stabil, tidak normal, sering marah-marah. Nah, lalu bagaimana dampak mereka dalam segi akademiknya? Ya, dalam segi akademiknya juga mereka juga memiliki keterbatasan dalam belajar, seperti pelafalan dalam bahasa Indonesia dan mengulangi kata-kata orang lain sulit, ya karena memang mereka tidak bisa mendengar sama sekali, atau mereka memang tidak bisa mendengar apa yang disampaikan oleh gurunya. Next, selanjutnya ada anak berkebutuhan khusus jenis tunalaras. Nah, jadi tunalaras itu adalah anak-anak atau mereka yang mengalami gangguan pada tingkah laku. Jadi anak tunalaras ini dia mengalami gangguan emosional, tidak bisa mengontrol emosinya, sehingga anak tunalaras ini tidak bisa berhubungan yang baik dengan orang lain, karena anak tunalaras ini memang tidak bisa mengendalikan tingkah laku, sehingga banyak
orang lain menjauhi anak tunalaras tersebut, karena anak tunalaras ini dia memang hambatannya itu pada tingkah lakunya. Terkadang mereka tidak bisa melakukan hubungan yang baik dengan orang lain. Terkadang mereka bertingkah laku seakan-akan mereka ini tidak dewasa, padahal mereka sudah dewasa, atau seperti anak kecil yang berumur 5 tahun yang tidak bisa mengerti apa-apa, padahal mereka sudah berumur misalnya umur 9 tahun, 10 tahun, tapi mereka tidak bisa mengendalikan tingkah lakunya. Lalu dampak anak tunalaras ini di dalam kehidupannya itu apa-apa saja ya, termasuk kehidupan sosialisasinya. Jadi anak tunalaras ini banyak sekali dijauhi oleh masyarakat karena ketidakmampuan si anak tersebut dalam berhubungan baik dengan orang lain. Selanjutnya itu dalam segi akademiknya, si anak bukannya tidak bisa belajar karena intelektualnya rendah, tetapi memang gangguan tingkah laku ini yang menyebabkan si anak tidak bisa belajar dengan baik. Next, selanjutnya ada anak berkebutuhan khusus yang jenis tunadaksa. Jadi anak tunadaksa itu adalah seseorang yang lahir dengan keadaan fisik yang tidak normal seperti anak pada umumnya, misalnya kehilangan tangan ataupun tangannya seperti kayak agak bengkok gitu, lalu kakinya yang tidak sempurna ataupun pendek sebelah. Nah, itu dinamakan dengan anak tunadaksa. Jadi anak tunadaksa itu yang memiliki keterbatasan dalam fisiknya. Lalu dalam keadaan intelektualnya, biasanya anak tunadaksa itu bisa belajar seperti anak-anak pada umumnya kalau tidak memiliki gangguan yang lain. Lalu penyebabnya bisa dari usia si ibu pada saat mengandung si anak mungkin terlalu tua. Lalu pada saat kelahirannya si anak yang lahir awalnya tidak memiliki kelainan apapun, mungkin pada saat perkembangannya si anak mengalami kecelakaan. Jadi penyebab itu juga bisa menyebabkan si anak dalam kategori atau jenis tunadaksa. Next, ada anak berkebutuhan khusus jenis tunawicara. Tunawicara dari namanya saja tunawicara berarti cacat pada gangguan berkomunikasinya. Nah, penyebabnya itu mungkin tidak berfungsinya seperti lidah ataupun pita suara si anak. Jadi menyebabkan anak tunawicara ini tidak bisa berkomunikasi seperti anak-anak pada umumnya. Next, untuk anak berkebutuhan khusus selanjutnya ada yang namanya jenis learning disability. Oke, learning disability itu adalah ketidakmampuan seseorang untuk mengingat, memproses, serta mengelola informasi atau menghasilkan informasi yang menyebabkan si anak tersebut mempengaruhi kemampuan di dalam belajar, membaca, berhitung, maupun menulis. Nah, jadi anak di learning disability ini faktor penyebabnya itu bisa karena sakit, memiliki cacat, kurangnya motivator. Nah, jadi faktor-faktor penyebab itu juga bisa menyebabkan si anak lahir dalam keadaan learning disability. Selanjutnya itu ada anak berkebutuhan khusus yang namanya autis. Jadi autis itu adalah gangguan pada interaksi sosial anak tersebut, keadaan emosionalnya. Jadi anak autis ini cenderung lebih emosionalnya itu lebih menggebu-gebu. Jadi anak autis ini sangat sulit untuk berkomunikasi dengan orang lain. Karena apa? Yang pertama, anak autis ini tidak mengerti misalnya orang lain memanggilnya. Lalu anak autis ini juga memang dalam keadaan jangankan untuk dalam waktu 5 menit ataupun 10 menit. Dalam hitungan detik aja anak autis ini bisa berubah-ubah kondisi emosionalnya. Misalnya dalam detik pertama si anak bisa duduk diam. Lalu pada detik ketiganya si anak akan marah. Mereka tidak bisa dilarang. Mereka hanya bisa melakukan apa yang ingin mereka lakukan. Jadi untuk anak autis ini memang gangguan pada interaksi maupun terakhir anak berkebutuhan khusus jenis gifted atau berbakat.
Jadi anak berkebutuhan khusus jenis gifted ini adalah mereka yang memiliki intelijensi di atas 130 maupun 140 ke atas. Nah, jadi anak berbakat ini seperti namanya saja berbakat, mereka adalah bisa memiliki kemampuan di atas rata-rata pada anak umumnya. Jadi anak berbakat ini mengapa bisa masuk ke dalam jenis anak berkebutuhan khusus? Karena tingkat imajinasi serta tingkat intelijensi yang sangat tinggi ini yang menyebabkan si anak merupakan masuk kategori anak berkebutuhan khusus. Karena ketika anak-anak dilayankan seperti anak-anak pada umumnya, mereka akan kesusahan dalam mengimbangi antara pengetahuan yang mereka dapatkan. Faktor-faktor dari anak berbakat faktornya ada dari keturunan maupun lingkungan si anak tersebut. Biasanya ciri-ciri anak berbakat ini bisa dilihat dari kemampuan mereka dalam berprestasi. Lalu pembelajaran yang disuguhkan oleh gurunya mereka bisa selesaikan dengan cepat. Memiliki ide-ide yang sangat kreatif, lalu dapat mengikuti pembelajaran dengan sangat berenergi. Teman-teman sudah tahu kan apa-apa saja jenis anak-anak ABK, dimulai dari mereka yang memiliki keterbatasan dalam intelektualnya, lalu keterbatasan di dalam mengingat, cacat fisik, pendengaran maupun jarak pandang ataupun tidak bisa melihat. Nah, mereka itu adalah anak-anak yang sangat istimewa dan anak-anak yang jangan kita jauhi. Kita tidak boleh menjauhi mereka yang memiliki kekurangan ataupun mereka yang memiliki keistimewaan. Karena sebenarnya ketika mereka dilatih, mereka akan bisa menghasilkan prestasi-prestasi yang sangat besar demi kemajuan dan kemajuan generasi dan bangsa. Lalu kita tidak boleh menjauhi anak-anak yang memiliki keistimewaan tersebut. Jangan kita beranggapan kalau misalnya mereka itu berbeda dengan kita. Salah besar. Kita tidak boleh membedakan mereka. Terkadang ada masyarakat yang sangat misalnya melihat anak berkebutuhan khusus seperti cacat fisiknya, mereka tidak mau mendekat. Jangan, kita harus rangkul mereka yang memiliki keistimewaan tersebut. Kita tidak boleh menjauhinya, apalagi kita mengisolasikan mereka dari kehidupan kita. Karena apa? Kita itu memiliki persamaan yang sama. Tidak ada perbedaan antara kita dan mereka. Seperti simbol negara Indonesia, bersatu kita teguh. Jadi kita sudah disuruh bersatu, baik itu mereka yang lahir dalam keadaan yang berbeda dengan kita harus merangkul, kita harus bersama, karena Indonesia adalah satu, baik dari segi ras maupun segi bahasa, bahkan dalam keadaan yang lainnya. Jadi kita tidak boleh menjauhi anak-anak tersebut, karena kalau kita jauhi mereka harus bagaimana? Mereka harus berbicara dengan siapa? Karena kitalah teman mereka, kitalah yang harus menjaga mereka, karena mereka juga sama seperti kita. Hak mereka juga sama seperti kita. Hak mereka dalam berinteraksi, hak mereka dalam memenuhi kebutuhan mereka seperti membeli, berbicara, mengutarakan pendapat, mereka sama seperti kita. Kita tidak boleh sama sekali menjauhi mereka, apalagi ketika kita memiliki saudara atau adik yang memiliki keterbatasan dalam hal apapun, kita tidak boleh menjauhi dari mereka berinteraksi dengan masyarakat. Dan saya sangat berharap pendidikan inklusi itu ada di semua Indonesia, terutama di Aceh dan sekitaran Langsa, dekat dengan kehidupan kami sebagai mahasiswa Universitas Samudra Langsa. Saya sangat berharap kepada pemerintah yang bekerja, yang
yang berada di Aceh Tamiang untuk mengikuti program pendidikan inklusif untuk pemerataan dan peduli kita terhadap mereka yang memiliki keistimewaan. Karena mereka tidak boleh diasingi, mereka tidak boleh diisolasi, mereka sama seperti kita. Bayangkan jika kita yang berada di posisi mereka, betapa sedihnya hati kita, betapa hancurnya hati kita ketika kita tidak bisa mengalami atau kita tidak bisa mengikuti pendidikan. Jadi saya sangat berharap Indonesia, terutama untuk wilayah Aceh, untuk mendirikan pendidikan inklusif. Gunanya kita peduli sesama dan pemerataan antara anak memiliki keistimewaan dengan anak pada umumnya dijadikan satu, karena kita adalah satu. Jadi teman-teman, saya ingin bercerita sedikit tentang pengalaman saya berkunjung di suatu sekolah pendidikan inklusif. Nah, ini memang sekolah untuk mereka yang memiliki keistimewaan, yaitu sekolah luar biasa yang berada di Aceh Tamiang. Nama sekolahnya SLB Pembina Aceh Tamiang. Nah, pengalaman saya itu pertama, saya sangat merasa bersyukur atas kehidupan yang telah saya rasakan sekarang, karena di luar sana banyak sekali mereka yang sangat berbeda dengan kita. Mereka yang memiliki keterbatasan, tetapi mereka tetap semangat dalam menjalani kehidupan mereka. Sedangkan terkadang kita dalam keadaan seperti ini saja kita sangat sering mengeluh, kurangnya bersyukur. Nah, dengan saya berkunjung ke sekolah inklusif tersebut, ke sekolah SLB tersebut, saya sangat mengucapkan beberapa kalimat syukur saya, karena alhamdulillah saya, walaupun kehidupan saya tidak seperti mereka yang di atas, tapi setidaknya saya dapat merasakan yang namanya kenikmatan kehidupan tanpa adanya kekurangan. Itu yang pertama, pengalaman yang saya rasakan. Lalu pengalaman yang selanjutnya, saya merasa bahagia. Bahagia kenapa? Karena kami sangat diterima di sekolah tersebut untuk menjalankan aktivitas dan rutinitas kami dalam mengobservasi sesuai dengan tugas yang diberikan. Nah, kami diterima dengan Pak Mustaqim selaku Pak Kepala Sekolah, terima kasih. Lalu Pak Salam yang telah membantu kami, karena kalau tidak ada Pak Salam mungkin kami kesulitan ya masuk ke dalam sekolah tersebut, karena seperti yang kita ketahui SLB itu adalah tempat menampung mereka yang memiliki keistimewaan yang berbeda dengan kita. Lalu pengalaman saya selanjutnya, saya merasa kalau mereka yang memiliki keistimewaan tersebut memang harus dilatih dengan penuh rasa sabar, rasa bertanggung jawab. Jadi dengan rasa sabar tersebut kita bisa mengatasi mereka yang memiliki keistimewaan. Saya mendapatkan pengalaman yang memang sangat luar biasa, baik itu dalam segi gurunya yang mengajar maupun anak-anak tersebut. Jadi mereka walaupun dalam kondisi demikian, mereka tetap semangat dalam belajar. Apalagi ketika saya berhadapan dengan anak yang memiliki cacat pada matanya. Bayangkan bagaimana kita hidup tanpa bisa melihat atau membayangkan apa yang ada di depan kita, sama sekali kita tidak bisa kita lihat bagaimana caranya. Tetapi ada anak yang saya observasi waktu itu, mereka sangat semangat, bahkan mereka bisa menghasilkan prestasi-prestasi yang sangat gemilang pada sekolah tersebut. Namanya Nawalah dan Imam. Jadi Nawalah dan Imam ini merupakan siswa tunanetra yang memiliki prestasi yang sangat luar biasa, terutama Imam. Imam merupakan anak tunanetra yang memiliki suara yang sangat indah dalam bernyanyi, sehingga dia mendapatkan juara tingkat nasional pada masanya, pada saat mereka mengikuti olimpiade, bukan olimpiade tapi perlombaan. Nah, mereka yang memiliki
kekurangan tersebut, mereka bisa mewujudkan apa yang mereka inginkan. Sedangkan kita yang lahir tanpa kekurangan apapun itu merupakan bisa menjadi kunci motivator, kunci motivasi buat diri kita sendiri. Nah, jadi dengan adanya saya berkunjung ke sekolah tersebut, saya mendapatkan motivasi yang sangat luar biasa, yang sangat memang menyentuh hati saya, ingin melakukan apa yang bisa saya lakukan. Terima kasih buat mereka yang telah memberikan saya motivator yang sangat besar. Lalu dengan adanya saya berkunjung ke sekolah luar biasa, hati saya merasa tenang karena mereka sangat antusias, mereka mau berbicara dengan saya, mereka sangat baik-baik anaknya, dan pandangan kita terhadap mereka yang memiliki keistimewaan sangat berbeda. Jujur saja dan terus terang saja, ketika saya belum memiliki pengalaman itu, saya merasa kayak mereka itu berbeda dengan kita. Jujur saja saya pernah merasakan hal demikian, tapi ketika saya berkunjung dengan sekolah itu, saya pikiran-pikiran yang saya bilang mengarah ke negatif itu lambat laun memang buyar semuanya. Tidak ada pandangan seperti itu lagi dalam diri saya, karena saya merasa mereka lebih hebat daripada kita kalau mereka dilatih dengan sungguh-sungguh. Jadi tidak ada alasan buat kita untuk menjauhi mereka. Saya sangat berterima kasih karena saya pernah diberikan kesempatan untuk mengunjungi sekolah tersebut. Saya sangat mengucapkan ribuan terima kasih karena dengan begitu saya mendapatkan banyak sekali pengalaman. Dari rasa bersyukur saya hingga dengan motivasi di dalam diri saya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih pada sekolah SLB Pembina Akhirnya. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sudah beberapa menit ke depan saya menemani kalian. Semoga saja apa yang saya sampaikan ini bisa menambah wawasan kita, bisa mendekatkan kita dengan mereka yang memiliki keistimewaan. Kita tidak menjauhkan mereka, kita bisa bersatu dengan mereka, dan kita bisa memahami mereka, dan juga